Semoga kita berdiri. Yohanes 10 ayat 1 sampai 5. Perikopnya tentang gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia menjaga, membuka pintu, dan domba-domba mendengar suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Silakan dulu. Ya, berbahagialah mereka yang membaca serta melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, sebelum saya rindu kita mengangkat sebuah pujian bagi Tuhan. Feeling so much better. Jalan-jalan yang baik. Ya, kita tahu bahwa jalan-jalannya Tuhan itu baik. Tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan kita. Amin. Dia yang baik.
Sekali lagi, tolong HP-HP semua di silence ya, supaya tidak mengganggu ya konsentrasi. Ya, saya percaya yang punya HP dimatikan atau di silence, karena seringkali begitu Tuhan mau berbicara tiba-tiba terganggu dengan hal yang demikian. Ya, kalau saudara sudah berbicara di tempat ini, pasti saudara akan merasakan apa yang sedang terjadi. Baik, ya. Marilah bicara jalan kebenaran. Marilah bicara tentang Tuhan. Jadi kehidupan kita senantiasa kita membicarakan tentang Tuhan. Tidak ada lagi gosip-gosip ya. Di dalam anak Tuhan tidak ada lagi gosip-gosip. Amin. Ya, kita tahu kita mau berbicara, kita mau bicara tentang Tuhan, kita mau bicara tentang kebaikan Tuhan, dan saya percaya ya, jika yang dibicarakan Tuhan, pasti semuanya mendatangkan damai sejahtera. Amin. 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 Iya. Kadang-kadang kita seringkali kumpul, kita berbicara tentang hal-hal yang lain. Tuhan mau saat ini kita mau berbicara tentang Tuhan. Tuhan mau kita saat ini berbicara tentang segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Dan saya rindu supaya semua kita mendatangkan damai sejahtera. Sebagaimana yang diingatkan oleh Tuhan Yesus melalui rasulnya Yohanes yang berbicara, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu. Jadi ada orang masuk tidak melalui pintu, lewat jendela. Amen. Tetapi dengan memanjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi jelas ya, setiap orang yang tidak melalui pintu, dia adalah seorang pencuri atau seorang perampok. Ini jelas. Demikian juga kita tahu bahwa kita masuk menjadi bagian tubuh Kristus harus melalui pintu. Apa pintunya? Pembenaran. Kita dibenarkan oleh apa? Oleh firman. Artinya kita bertobat. Ya. Jadi kita tahu kita bertobat. Setelah itu kita memberi diri kita dibaptis dalam nama Yesus Kristus sebagai pengampunan dosa. Maka kita akan menerima karunia Roh Kudus. Itulah pintu, gerbang yang harus kita lewati sebelum kita masuk lebih dalam lagi di dalam bagian daripada Tuhan. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala domba. Jadi jelas, seorang gembala tidak pernah melewati tembok, tidak pernah melewati jendela. Dia selalu melewati pintu daripada kandang dombanya. Jadi kita tahu hanya seorang gembala yang dapat melalui pintu. Yang lain, kalau ada mau masuk tidak melalui pintu, dia seorang pencuri atau seorang perampok. Ayat 3. Untuk dia menjaga, membuka pintu, dan domba mendengar suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi jelas di sini dia adalah penjaga, membuka pintu. Itulah pekerjaan daripada gembala. Dia penjaga, membuka pintu. Ya. Saya rasa sudah datang sekarang. Ya. Domba-domba mendengarkan suaranya. Jadi kalau ada domba, mereka pasti mendengarkan suara gembalanya. Dan dia gembala itu akan memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Jadi jelas, seorang gembala itu tahu bagaimana persis keadaan domba-dombanya. Kenapa? Karena dia senantiasa mengawasi
Ya. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, apakah gembala itu dari depan atau di belakang? Depan. Hah? Di belakang? Ada gembala yang jalannya di belakang? Tidak pernah ada. Daud pada waktu dia mengawalkan dombanya, dia senantiasa berjalan di depan. Dia mengawasi kondisi dan domba-dombanya itu menuruti si Daud. Jadi kalau ada apa-apa, lebih dahulu gembala saudara yang akan mati. Ya. Nah, tapi kadang-kadang ya banyak domba-domba ini mempunyai tanduk. Amin. Ada domba mempunyai tanduk? Ada. Sebenarnya nggak ada, Pak. Yang punya tanduk apa? Kambing. Ya. Seringkali ya domba-domba ini punya tanduk, mencoba untuk menyeruduk dari belakang. Ya. Bagi gembala yang benar, no problem. Ya. Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan bagi setiap pekerjaan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada dia. Ya. Dan ini akan terjadi sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim dalam khotbahnya, pemisahan total. Amin. Dan ini akan terjadi pemisahan total. Sudah tahu apa yang terjadi dengan Abraham dan Lot? Masih ingat? Kenapa sih Abraham harus berpisah dengan Lot? Kalau secara darah dan daging, ya, Lot itu keponakan daripada Abraham, saudara dekat. Ya. Ibarat saya dengan Yesi, ya, keponakan. Saudara dekat itu, tak jauh. Tapi kenapa Allah menyuruh Abraham untuk berpisah dari Lot? Dan kondisinya tidak akan baik. Dan kita tahu bahwa Abraham adalah pemimpin di dalam bangsanya, keluarganya. Dan Lot hanya mengikuti Abraham. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa sampai ini terjadi? Kok Tuhan kejam, benar ya? Betul. Seolah-olah kok Tuhan kejam. Tuhan memisahkan, sudah dipisahkan dari sanak saudaranya. Ya, dari mana? Abraham dari mana? Berkas dipisahkannya dari leluhurnya. Sekarang tinggal satu, keponakannya, keluarganya disuruh pisah juga. Kenapa? Karena Allah melihat sudah tidak ada damai sejahtera lagi, keadaan situasi di situ. Karena apa yang terjadi antara gembala Abraham dengan gembala Lot? Adanya perkelahian. Sedangkan firman Tuhan berkata, ya, ada saja persoalan di antaramu. Amen. Itu sudah satu kejatuhan. Ada saja persoalan di antara kita. Itu sudah mendatangkan tidak damai sejahtera. Allah ingin supaya kita mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu, Allah meminta supaya Abraham berpisah dengan Lot. Dan itu terjadi sebelum namanya dirubah dari Abram menjadi Abraham. Jangan tahu bahwa nama Abraham itu tidak baik di mata Allah, makanya dirubah oleh Allah. Setelah Abraham benar-benar menerima Allah. Pada waktu kapan? Masih ingat? Ya, dirubah namanya. Setelah dia menerima Elohim, dirubah namanya.
bukan lagi menjadi Abram, melainkan Abraham. Sama juga dengan siapa? Yakub. Diubah namanya menjadi nama iman. Siapa? Israel. Yakub artinya apa? Penipu. Dirubah menjadi namanya artinya apa? Prince, pangeran. Bagus kan? Iya. Jadi bukan nama itu, bukan nggak persoalan dengan nama saya. Ya. Kalau namanya Firaun mau, saudara? Firaun jelas. Ya, betul? Ya. Kalau namanya dikasih suruh namanya, namamu Yudas Iskariot, mau? Enggak. Namamu Nimrod, mau? Enggak. Ya, karena sudah jelas bahwa mereka jahat di mata Allah. Ya, pada waktu itu ya kita punya saudara namanya Omri. Ya, Omri namanya. Apa Omri nama artinya apa? Omri itu dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bayangkan. Hati-hati. Kalau masih nama dengan anak saudara harus hati-hati. Nah, pakai yang bagus, ya. Tapi juga saudara menyandang nama Paulus dengan kelakuannya kayak Yudas Iskariot. Harus sesuai, ya. Jadi kita harus tahu arti nama kita. Nama saya tahu artinya. Martinus tahu artinya. Ya. Martinus itu utusan yang ketiga. Ya, Paulus, Irenaeus, dan Martin. Nah, Martin dalam bahasa Inggrisnya, Martinus di dalam bahasa Indonesianya. Ya tanya, ini benar loh. Ada peduli, betul bro? Nah, dia pernah ikutin terjemahan dulu. Jadi mereka tahu. Ya, kalau saudara sudah namanya bagus, jangan dirubah. Tapi kalau nama saudara tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan dirubah, artinya diberikan nama iman kepada saudara. Jadi mulai saat itu saudara dipanggil bukan lagi Nimrod atau bukan lagi Firaun, bukan lagi siapa, bukan. Ada di sini suka namanya Hitler? Gak ada yang masih ada namanya Hitler. Betul? Tapi namanya Yohanes, Obadiah. Ada yang namanya di luar negeri ada namanya Branham, ada Wesley, kan bagus-bagus semua itu. Luther, kan bagus. Kenapa nggak pakai nama yang bagus? Itu nama iman. Artinya apa? Supaya kita akhirnya mempunyai karakter seperti itu. Itu yang diinginkan oleh orang tua kita. Gak tahu. Itu nama saya itu bukan Martinus nama saya, ya. Nama saya itu Sigit Purnomo Sidi. Tetapi nggak pas aku dibaptis ala Protestan begitu, ditambahkannya Martinus. Dulu waktu SD saya bukan dipanggil Martinus, nama saya dipanggil Martin. Iya. Setelah saya tahu nama baptisannya baru dipanggil Martinus. Nah, itu tuh sudah pas juga. Saya kenal pesan rupanya nama itu sudah bagus. Nggak perlu saya rubah lagi. Amin. Sudah juga kalau nggak meletakkan damai sejahtera, ya misalnya biasanya orang Sumatera itu kasih nama misalnya seadanya, namanya batu keras kepala, dikasih batu keras kepala, ada begitu kan? Betul? Nah, karena dia pas melahirkan pasti mungkin batu yang keras gitu, batu yang keras gitu kan? Ada juga bangku, ada bangku ini, ya kan, meja, jadi sesuai dengan keadaan setempat. Nah, kalau saudara tidak mendatangkan damai sejahtera nama saudara, silakan saudara berdoa, minta Tuhan supaya memberikan nama iman bagi saudara, bukan merubah nama iman bagi saudara. Ya, kita tahu. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa antara gembala Abraham dan gembala Lot itu sering terjadi perkelahian. Mari kita buka di dalam mana itu kita pernah Kejadian berapa?
Kejadian 13. Ayat 7, kita seorang baca. Kejadian 13 ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandang. Stop dulu. Nah, dikatakan di ayat 7, jika itu, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Ya, karena apa? Kalau gembala-gembala yang sudah berkelahi, pasti juga ada hal yang tidak baik antara Abraham dengan Lot. Amin. Kenapa ini? Kenapa kok ini masih bisa terjadi? Dan kita tahu bahwa Abraham adalah pilihannya Allah. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Terus, sebab kita ini kerabat, kita ini saudara. Masih saja mereka berkelahi, sehingga tidak mendatangkan damai sejahtera bagi mereka. Amin. Dan kalau segala sesuatu tidak mendatangkan damai sejahtera, maka berkat itu akan apa? Seret. Amin. Susah untuk dicurahkan. Karena itu kita harus mendatangkan damai sejahtera di antara kita, tanpa ada rasa curiga dan saling terbuka. Amin. Jangan kalau nggak punya duit aja terbuka. Amin. Untuk setiap apapun kita harus terbuka. Pak, aku nggak punya duit, bisa terbuka. Tapi ada juga loh orang yang sudah tidak makan berhari-hari, dia nggak mau terbuka juga. Kenapa? Iya, pasti Tuhan bicara dengan gembala. Nggak mungkin, gembala saudara juga seorang manusia. Iya, saudara harus terbuka. Pak, saya punya duit, bicara. Saya malah sungguh senang dengan orang yang demikian, daripada orang yang pura-pura tidak ada masalah. Kita terbuka. Ada masalah apa dengan saudara? Kita doakan bersama-sama. Kalau saya tidak bisa memecahkan, saya akan bawa ke jemaat. Amin. Sehingga jemaat berdoa, apa yang bisa diberikan, diperbantukan kepada saudara kita ini. Dan saya ingat waktu dulu ada seorang datang kepada saya. Ini orang muda, dia mau menikah. Dia datang kepada saya, Pak, saya mau menikah, tapi saya nggak punya duit. Gimana? Ada juga ini berteman di sini. Ya, Pak, saya mau menikah, saya nggak punya duit. Lalu apa ya? Lalu apa yang saya lakukan? Ya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya akan berdoa bagaimana jalan keluarnya. Dan dia betul-betul sepeser pun tidak punya uang. Tapi saya akhirnya berkata kepada jemaat, ya, dan jemaat juga membantu dan semuanya mendatangkan damai sejahtera. Nah, itu yang harus dilakukan bagi gereja lokal di tempat ini. Amin. Dan kita tahu, dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dari setiap kita semua di sini. Dan
terus demikian. Enggak. Saya tahu berkat itu daripada Tuhan. Dan saya tahu saya harus mempergunakan tepat pada apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Dan saya tidak mencari untuk kepentingan saya pribadi di tempat ini. Dan Tuhan inginkan semua kita mempunyai hal yang sama. Mari kita bangun gereja lokal kita ini supaya semakin solid, semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki bagi gereja lokal tempat ini, sehingga kita pun tahu apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Jadi nggak ada lagi. Saya yakin pasti ada sebabnya. Kenapa Tuhan suruh Abraham untuk berpisah? Kenapa? Kita tahu. Bibel menyatakan Lot masih terikat dengan apa? Kredo atau dogma daripada kaum keluarganya. Adat istiadat daripada kaum keluarganya, sehingga itu susah mereka untuk berjalan. Sedangkan Lot sudah membuang semua adat istiadat dari nenek moyangnya. Sehingga apa? Abraham sanggup berjalan dengan jalan yang lurus. Dan kalau kita sudah tidak terikat lagi dengan hal-hal yang dari dunia ini, maka berkat itu akan mengalir secara gampang. Apa sih yang membuat Tuhan susah untuk memberkati saudara dan saya? Susah nggak? Gampang Bapak Ibu. Ikuti aja firman-Nya. Pisahkan kita buang segala hal yang dari dunia ini dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Asal kita benar ya, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, ini yang terjadi. Sehingga apa? Tidak mendatangkan damai sejahtera lagi di antara mereka berdua, antara Abraham dengan Lot. Dan apa yang harus dilakukan? Mereka harus berpisah. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Nah, Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih tanah yang dia lihat pada saat itu. Apa yang dia pilih? Tanah yang subur, yaitu Sodom dan Gomora. Lot melihat secara mata jasmani, ini nanti keadaan yang subur, mengasihkan, dan pasti dijamin pasti akan berhasil. Belum tentu Bapak Ibu. Benar-benar berkata, ya, di dalam bukunya Pemisahan Total dari Ketidakpercayaan, tetapi pendidikan, perhatikan, tetapi pendidikan tidak dapat memberikan keselamatan kepada Anda. Gak ada yang melarang saudara sekolah tinggi-tinggi. Amin. Anak Nabi pun sekolah tinggi, dia sarjana. Tetapi perhatikan, pendidikan tidak dapat memberikan keselamatan kepada Anda. Siapa yang menjamin keselamatan kita? Yesus. Jadi tidak akan menjamin apa yang dilihat Lot pada saat itu menjamin kehidupannya. Tidak. Walaupun sungai itu dialiri oleh sungai. Mari kita bataskan selanjutnya. Ayat berapa tadi? 9, 10. Ayat 10 tolong. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum pemusnahan Sodom dan Gomora. Ya. Sebab itu
Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Terus? Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sampai situ dulu. Ayat 10. Ya. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu dia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi Lot melihat secara mata jasmani, ya, tetapi Abram melihat dengan mata apa? Matanya Allah, matanya Raja Wali, yang melihat hal itu jauh ke depan. Ya, bukan hanya sebatas ini. Sanggup Pak, kalau tanah yang tandus itu, kalau kita orang percaya pasti akan menjadi subur. Amin. Sanggup Pak? Sanggup Pak Tuhan memberkati pekerjaan saudara? Iya. Tapi asal kita benar, asal kita tahu apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Sanggup. Tadi lakukan dia sanggup. Yesus sanggup. Tapi seringkali kita nyanyi doang di mulut. Ya, kita tidak pernah ya nyanyikan itu dengan iman. Kita minta sesuatu daripada Tuhan, Tuhan sanggup. Kalau dikatakan Tuhan sanggup, pasti dia sanggup. Ya, oke. Kamu Lot milih yang di lembah Yordan, dekat sungai Yordan. Enak sekali, dialirin oleh air. Ya, berarti subur. Ya. Jangan kira Bapak Ibu, ya, kalau orang dunia saja bisa berhasil menurut ukuran dunia, apalagi kita anak-anak Tuhan, ya, apalagi kita. Tuhan sanggup memberkati Bapak Ibu, tetapi sudahkah diri kita ini benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan suruh? Kalau kita sudah, tinggal tunggu saatnya. Amin. Ya. Nah, kenapa sih Tuhan tidak memberkati kita? Kenapa berkat itu kok sulit sekali? Ya, minggu lalu sudah kita katakan bahwa karena seringkali ada roh ketidakpercayaan di dalam diri kita. Nah, ini terjadi dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Saudara kenal Yusuf? Kenal Yusuf? Iya. Benar-benar mengatakan di sini, saya rasa banyak dari hal itu yang juga terjadi pada Yusuf pada hari-hari ketika Maria sedang mengandung. Ya, dia akan menjadi seorang ibu. Kita tahu Maria mengandung di luar nikah. Dia mengandung karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, itu membuat hati Yusuf kusar. Dan Yusuf mencintainya. Yusuf mencintai Maria, dan dia ingin percaya. Dia adalah seorang benar. Yusuf itu adalah seorang benar, orang yang benar, seorang manusia yang baik, dan dia ingin percaya kepada cerita yang Maria utarakan kepadanya. Tetapi masih ada sebuah pertanyaan. Nih,
kok Maria bisa hamil? Berarti ada keraguan-keraguan di dalam hati Yusuf. Ada roh ketidakpercayaan di dalam hati Yusuf, dan itu yang akan menggoncangkan pribadi daripada Yusuf. Dan kalau saudara masih memiliki hal ini, berarti hidup saudara akan terus digoncang-goncangkan. Saya tidak mau dengan trik yang namanya dari iblis, dan itu pernah terjadi di dalam hidup saya. Persis. Ada satu masalah besar terjadi dalam diri saya, dan saya goncangkan luar biasa. Bahkan akhirnya saya mulai ragu-ragu dan mempertanyakan, kenapa kok Tuhan begini? Tetapi ketika saya menemukan jawaban dari Tuhan, saya angkat iman saya, dan pada saat juga iblis pergi. Dan itu yang akhirnya membuat saya semakin hari mulai semakin tahu bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar. Tuhan sanggup untuk memberkati saudara sekalian. Gak ada yang mustahil. Ya, dunia ini, hidup ini seperti bola seringkali. Bola. Ya, pada waktu kita di bawah, jangan kita pernah melihat ke atas. Pasti yang ada apa? Sakit hati. Amin. Itu pernah saya rasakan. Saya pernah berada di bawah. Akhirnya Tuhan memberikan jalan keluar. Jangan kau melihat ke atas. Kau semakin belajar dan semakin tumbuh. Saya tidak pernah iri akhirnya. Puji Tuhan, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pekerjaan saudaraku berhasil. Tidak pernah. Karena saya tahu apa yang saya haruskan dari Tuhan. Saya harus berdoa. Dan saya tahu ketika saya di bawah, berarti ada proses buat saya. Jadi saya tahu keadaan. Kalau saudara begini, ya merasa tidak, makanya saya pun akhirnya bisa tahu bagaimana keadaan itu yang namanya itu nggak punya beras, bagaimana keadaan itu yang namanya itu nggak punya uang. Itu saya sudah mengalami hal seperti itu. Pernah saya istri saya masuk rumah sakit nggak punya uang untuk melepaskan, saya meminta orang tua saya malu. Pernah. Tapi lihat, karena saya tahu Tuhan, saya percaya kepada. Ada saja berkat itu datang. Ketika Tuhan akhirnya mengangkat ke atas, akhirnya kita tahu semata-mata semuanya itu oleh karena Tuhan. Gak ada rasa sombong. Ya, mau apa? Sekejap mata Tuhan berikan, bisa. Dan sekejap mata Tuhan ambil, bisa. Di saat orang kaya, bagaimanapun kayanya, dia punya gedung, ya kan, setinggi langit, kekayaan di dunia mana, tanya, ada nggak damai sejahtera hatinya? Nggak ada. Kenapa? Monoton. Jadi semua yang di dunia ini monoton, dan itu tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Tetapi kita percaya kalau kita hidup di dalam Tuhan, pasti semuanya mendatangkan damai sejahtera. Nah, tergantung daripada kitanya, Bapak Ibu. Ya. Nah, lihat, ini yang dialami oleh Yusuf. Yusuf ada pertanyaan di dalam hatinya, banyak pertanyaan. Ya, Tuhan, kenapa sih begini? Kenapa sih Maria hamil? Kenapa Tuhan? Padahal Maria sudah cerita. Sayang, katanya Yusuf kepada Maria. Kepada Yusuf. Terus terang, saya nggak pernah dusta. Mungkin Maria ngomong begitu. Saya nggak pernah dusta. Saya ini benar. Saya mengandung. Dan saya mengandung oleh Roh Kudus. Diingatkan lagi oleh Musa, ya kan, tentang nubuatan bahwa seorang perawan akan mengandung, seorang anak darah akan mengandung. Mana ada anak darah mengandung? Ada nggak? Ya, tanpa seorang laki-laki. Kalau anak perawan itu mengandung
dengan seorang laki-laki itu banyak. Betul? Tapi seorang perawat mengandung tanpa disentuh oleh seorang laki-laki, ada nggak? Tidak ada. Tapi Maria sudah menceritakan demikian kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf pun tidak percaya. Akhirnya apa? Malaikat Tuhan menjumpai Yusuf langsung. Baru dia percaya. Apakah harus demikian? Keadaannya seperti kayak Thomas. Sebelum aku mencucukkan tanganku pada apa? Pada tangan dan lambungnya, aku nggak percaya. Maaf deh, sorry deh. Ya, coba lihat. Minggu lalu berkata 300 kali saya di tempat ini, kalau saudara pun tidak percaya dengan saya, percuma saya berbicara. Amin. Yang ada malah tidak mendatangkan damai sejahtera bagi saudara. Tapi kalau saudara trust dengan saya dan saudara terima apa ya dinyatakan oleh Tuhan lewat saya, dan itu terjadi dalam imanmu, dan Tuhan pasti akan memberkati engkau. Amin. Itu yang terjadi. Tapi seringkali kita tidak demikian. Nah, siapa itu si Martinus? Ya, saya kenal dia dulu. Ya. Ya. Tuhan tidak ingin melihatkan dulu, Tuhan ingin melihat kita sekarang. Dan saya senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dulu saya dipandang sebelah mata, no problem. Mau ada bilang orang sesat kayak saya, no problem. Banyak orang yang sudah ngomong saya sesat loh. Masih sudah mau ikut saya? Hah? Masih sudah mendengar kata-kata saya? Banyak orang bilang saya sesat. Di mana-mana orang sudah bilang sesat. Saya ke Surabaya, orang bilang saya sesat. Ya. Di Kalimantan juga saya pernah datang, juga orang bilang saya sesat. Hebat kan? Ya. Tapi saya tahu, ya, dan saya pun silakan sudah lihat, cek. Kalau apa yang saya sampaikan ini di luar dari Alkitab, saudara bisa turunkan saya dari tempatnya. Dan saya tidak takut kehilangan jabatan sebagai gembala. Nggak ada yang takut. Saya nggak takut, Bapak Ibu. Karena kalau sudah panggilan dari Tuhan, walaupun dari sini membalakan, Tuhan sanggup buka di tempat-tempat yang lain. Amin. Ya. Jadi nggak ada ibarat itu saya bertahan di sini, nggak ada. Saya tahu panggilan saya, dan saya tahu saya pas dengan posisi, dan saya tidak akan pernah tersambung dengan hal itu. Ya. Jadi kita harus mendatangkan damai sejahtera. Lebih baik terbuka. Amin. Bicara. Ya, supaya apa? Supaya kita tahu di mana posisi kita yang sesungguhnya. Ya. Apa yang dikatakan oleh brother-brother? Ya. Kita dapat memiliki, ya, dan tahu mungkin seluruh firman Allah berpesan dari tahun 1947, ya, sampai mungkin tahun 1960, tahu semua pesan. Tapi dikatakan oleh benar-benar, kalau itu hanya sebatas pengetahuan, dan itu tidak akan pernah menjadi kehidupan. Firman itu tidak akan pernah bekerja di dalam kehidupan Anda. Jadi jangan tempatkan pengetahuan kita kepada firman. Harusnya firman ini menjadi kehidupan, dan itu akan bekerja dan nyata pekerjaannya. Bukan hanya sekedar gereja, jangan Bapak Ibu. Gereja sekedar gereja, jangan
semua aktif di dalam gereja ini. Jangan menonton. Saya juga terus terang, bukan saya maunya berkhotbah sini tiap minggu. Saya rindu nanti Bu Irwanto, ya, semua kita di sini lagi bisa mampu untuk menyampaikan pesan Tuhan di akhir zaman ini, supaya dilatih. Kita tidak akan bisa mampu berdiri tanpa ada latihan. Betul? Nyanyi pun juga kalau tanpa latihan bisa? Nggak bisa. Apapun juga kalau tanpa latihan tidak akan bisa. Makanya saya rindu semua kita di sini ikut ambil aktif. Dan mudah-mudahan bisa belajar dari MC. Saya dulu dari MC. Berapa tahun saya dulu MC? Tanya Bro Melkias. Dia tahu sejarahnya. Saya MC. Dia pada ibadah saya MC. Masih bagus berakhir waktu di sini. Saya dulu kalau MC udah mana gagap, nggak bisa apa-apa. Coba bayangkan. Ya. Tapi saya mau belajar. Tuhan, saya mau belajar. Akhirnya lama-lama saya diberikan kepekaan. Akhirnya saya dipercayakan oleh Gembala Sidang pada waktu itu untuk membawakan film. Itu pun berantakan. Harus belajar, Bapak Ibu. Saya juga dulunya belajar. Saya mau kita semua di sini ikut ambil aktif di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Nah, ini masih di sini. Kita masih harus belajar. Gimana nanti kita ke orang lain? Kalau saudara pergi suatu tempat, saudara diam-diam saja, ya, ingat. Kalau tiba saatnya pada waktu penghakiman, mereka akan menuntut saudara. Tuhan, saya sudah ketemu, sudah berbaik hati dengan dia, tetapi dia nggak pernah menyampaikan pesan ini. Coba gimana? Utang darah. Dan Anda mau mencoba untuk mengambil firman itu dan membuatnya bekerja, itu tidak akan mungkin. Untuk memaksa firman itu bekerja, tidak akan mungkin. Itu dengan sendirinya Bapak Ibu, iman itu bekerja. Kita makan firman, ya kan, kita lakukan, nah pekerjaan itu akan nyata. Sesudah pekerjaan itu nyata, tinggal saudara bicara dengan Tuhan. Tuhan, aku perlu ini. Tuhan berikan enggak? Hah? Tuhan berikan enggak? Tuhan, aku perlu sebuah mobil, Tuhan. Dikasih sama Tuhan? Dikasih? Jangan bicara. Tidur semua. Dikasih? Amin. Amin. Perlu nggak? Perlu pasti. Tapi kita dulu ada di dalam firman, dan firman-Mu ada di dalam engkau. Baru Tuhan berikan semuanya apa yang kita butuhkan. Tinggal minta Bapak Ibu. Saya kan tinggal minta. Pernah ada seorang saudara mengingat, bro, nggak perlu lagi minta. Itu namanya tempat ibadah. Tuhan sudah kasih. Wah, bayangkan. Saudara saya menguatkan saya demikian. Nggak perlu lagi minta dengan Tuhan, bro. Tuhan sudah berikan itu. Dia tinggal tanggal mainnya nanti. Wah, gimana nggak hati saya berkobar-kobar saat itu mendengarkan pernyataan ini. Ya. Karena memang Tuhan sudah tahu bagaimana hati kita. Tuhan siap gak kalau kita nanti punya tempat ibadah? Hah? Siap gak? Jangan-jangan malah gak ada yang datang nanti. Yang kena gantung nanti saya dengan Tuhan. Iya loh. Tempat sudah diberikan. Ya, bagus lagi. Kalau Tuhan memberikan, berarti apa? Dikasih Tuhan dengan cuma-cuma. Bayangkan. Gak ada itu apa kita, yuk kumpulkan dana buat pembangunan. Waduh. Kalau Tuhan berikan, itu pasti tepat pada waktunya. Amin. Dan itu pasti indah. Saya sudah dikasih gambaran tentang rumah ibadah kita nanti. Bayangkan. Cuman sudah siap gak kita? Hah? Amin. Pertanyaannya,
Nanti jangan disuruh MC, nggak pas, saja dulu Pak. Repot. Sudah siap nggak? Nggak mungkin loh. Kalau sudah rumah ibadah sudah jadi, ini sudah diberikan sama Tuhan, tinggal kita lihat nih nanti siap nggak kita. Jangan nanti yang sudah lama-lama malah nanti duduk diam saja di situ, nggak kita berbagian, waduh repot. Bukan kita tambah setia hadir, malah kita tidak pernah hadir nanti. Ini jauh-jauh hari saya ngomong sebelum Tuhan kasih. Amin. Ya, sudah siapkah kita mengajak? Sudah siap kita mengajak? Yang laki-laki. Ya. Karena Tuhan akan semakin hari pasti ingin melihat bagaimana kesetiaan kita dan apa. Ya. Sudah siap kan? Nggak ada lagi nanti iri-iri begini. Waduh, luar biasa. Kalau saya sudah dalam renungan saya melihat Tuhan luar biasa hari ini. Ya. Saya sudah melihat setiap keadaan kondisi daripada ruang ibadah itu, dan Tuhan sudah tunjukkan. Dan sama saudara-saudara, nggak usah takut bro, nggak usah minta-minta lagi dalam Tuhan. Itu bagaikan apa tuh ya? Bagaikan air yang sejuk, ya kan? Kalau air itu pasti menunjukkan, kalau api pasti membuat saya berkobar-kobar. Perkataan itu, pernahkah kita memberikan perkataan yang demikian? Betul? Yang ada, ya, pernahkah kita berbicara tentang menguatkan saudara kita? Pur, kamu harus begini, ayo kita maju sama-sama. Pernahkah kita? Hah? Kan tadi apa lagi? Bicara tentang Tuhan. Ya, semakin baik bicara tentang jalan kebenaran. Atau sering kita yang berbicara tentang hal-hal dunia. Hah? Gimana? Oh begini. Untuk orang itu begini. Enggak. Masih ada yang suka begitu. Ya. Mari saudaraku yang terkasih, Tuhan ingin supaya kita semakin hari bertambah semakin maju. Dan dikatakan lagi di sini, tetapi jika Anda ada di dalam Kristus, Dia akan memberikan Anda Roh Kudus. Dia akan memberikan Anda Roh Kudus. Rohnya akan memberi kehidupan di dalam Anda. Karena Roh Kudus itu akan mendorong firman itu bekerja di dalam kehidupan Anda, sehingga firman itu yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jika Anda ada di dalam Roh Kudus, di dalam Kristus, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus Tuhan sudah memberikan. Amin. Roh Kudus itu siapa? Ya, Tuhan Yesus. Yesus adalah firman, dan Roh Kudus itu adalah pesan Tuhan di akhir zaman. Firman itu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ada di dalam diri kita, ada di dalam diri saudara, dan itu akan mendorong kita kepada seluruh kebenaran. Nah, kalau kita semua sudah didorong kepada seluruh kebenaran, enak gak? Wow, luar biasa. Ya. Baik, Amsal 3. Mulai ayat 1. Sampai 5. Hai anakku, janganlah kau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umurmu dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada leher, kutuliskan itu pada loh hatimu. Maka kau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini firman. Janganlah engkau melupakan ajaranku.
Amin. Dan biarlah hatimu memelihara perintah. Jangan kita lupakan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Ya. Saya tahu pada saat yang nanti Bapak, saudara-saudaraku, ya, akan menjadi seorang guru, akan mengajar. Betul? Itu pasti. Karena nggak mungkin saya akan ada di sini. Ya, orang-orang muda ini yang akan tampil nanti pada akhirnya, mereka akan mengajarkan, ya. Tetapi sebelum mereka mengajar, tentunya mereka harus diajar menjadi seorang murid. Sama halnya dengan saya. Sebelum saya mengajar, tentunya saya dulu pernah diajar menjadi seorang murid. Saya berusaha supaya tahu apa yang Tuhan inginkan. Dan berusaha dengan sekuat dan seteguh hatimu untuk mencari apa yang benar. Dan semua pengetahuan yang Anda miliki adalah baik. Tetapi firman Allah itu adalah kehidupan. Roh yang memberikan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi pengetahuan yang kita miliki itu semuanya baik. Tetapi itu bukanlah kehidupan. Hanya firman itu adalah kehidupan. Dan saya mau firman ini bukan hanya menjadi pengetahuan. Kita tahu semua jenis rahasia. Boleh. Amin. Senang saya. Kalau saudara pengetahuan saudara lebih tinggi dari saya senang. Kenapa saya harus ini? Emang itu kok bagiannya. Ya. Tetapi itu bukan hanya menjadi pengetahuan. Yang Tuhan inginkan itu semuanya menjadi kehidupan. Baru pas. Ya. Saya pernah membaca sebuah ayat. Diam itu emas. Pernah? Dengar? Itu Tuhan ingatkan loh. Diam itu emas. Ada nggak di sini? Coba. Diam itu emas. Ya. Diam itu emas. Coba emas saja emas. Bukan emas ya, emas. Emas itu banyak. Emas Jawa itu banyak. Ini emas. Ya. Diam itu emas. Saya tiba-tiba diingatkan oleh ayat itu. Ada? Ya, kalau tidak ada kita nanti lihat. Karena ayat itu jelas. Diam itu emas. Ya. Ada? Bukan di situ. Amsal atau di mana? Hah? Amsal ya. Perkataan yang diucapkan itu bukan dia berarti ya. Buah apel emas. Ya ini. Ya. Ada nggak satu lagi? Diam itu emas. Jadi ada orang yang pernah berkata-kata gitu. Ini ada satu lagi. Tapi nggak apa-apa, ini aja cukup, ini saja saya kira cukup. Ya, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ya, jadi perkataan yang apa? Diucapkan tepat, tapi ada satu lagi, diam itu emas. Kedua. Tapi nanti ada Saul. Biasanya Saul ini kamus Alkitab berjalan.
Hah? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Hah? Apa? Pepatah dunia. Pepatah dunia. Oh, diam itu emas ya. Pepatah dunia katanya. Ya. Enggak, itu bukan pepatah. Hah? Ada kan? Iya, diam itu emas ada. Saya pernah baca dan saya diingatkan oleh Tuhan. Diam itu emas. Iya, pepatah dunia juga ambil dari Alkitab loh, banyak loh. Ya. Coba diam. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Nanti kita baca lagi. Mungkin salah, bukan diam kan? Ya. Jadi orang satu bercakap-cakap banyak, tetapi dikatakan seperti diam itu emas. Jadi semakin kelihatan bahwa kita itu dewasa. Coba ada orang yang berkata banyak, terus, ya, terus dengan orang yang diam. Ini orang ini bodoh. Tapi karena dia diam, disangka orang ini bijaksana, emas. Gitu loh. Tapi orang ini ini kerjanya ngomong doang nih. Ya kan? Nah seperti itu. Seperti tong kosong bunyinya nyaring. Nah. Dan perkataan tepat pada waktunya bagaikan buah apel emas. Wow. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Ya. Sudah, tak apa-apa. Nanti kita akan cari lagi. Nah, kita akan lihat di sini. Ya, apa yang dikatakan oleh Brother Branham di sini? Dan pada waktu firman itu dinyatakan, firman yang diwahyukan pada zaman ini, mereka malah menolak dan mereka tidak mau menerima. Mereka malah cenderung melakukan kredo dan dogma daripada gereja dan Indonesia mereka, daripada kebenaran Allah yang sesungguhnya. Sesungguhnya apa yang telah terjadi dengan mereka saat ini, mereka telah menolak kebenaran firman yang diwahyukan pada zaman ini, sehingga Yesus berada di luar gereja. Jadi kondisinya sekarang Yesus berada di luar gereja. Saya mau supaya menempatkan Yesus bukan berada di luar, tetapi di dalam. Kita tidak berpegang teguh dengan prinsip atau dengan pemikiran, dengan ide kita masing-masing. Kita harus sama, kita harus satu, yaitu apa? Memegang firman, menempatkan Yesus di tempat gereja lokal ini, sehingga kita tahu ketika Roh Tuhan bekerja, semua permasalahan dapat diberikan jalan keluar. Jadi kita tidak biasa-biasa datang ke gereja. Ya, ibarat kita bekerja, datang, ceklok absen, ceklok, udah. Di tempat ini kita tidak mau hanya berdiam diri, ambil bagian masing-masing. Yang wanita mengambil bagiannya, mungkin berdoa. Yang laki-laki mungkin ya mengambil bagiannya di dalam bermazmur, banyak sekali. Tergantung daripada kita sekarang, apa bagian kita di depan Tuhan. Dan saya rindu hal ini semakin dilakukan. Dan kita tahu, ya, saya sungguh senang saat ini. Kenapa? Ya, di tempat ini sudah ada seorang yang sudah mampu, baik MC maupun juga berkhotbah. Itu akan terus. Nah, yang lain harus juga belajar. Saya itu juga nanti dia pun juga akan mampu mengajar. Ya. Nah, bagaimana yang lain? Mari. Saya tidak pernah mau
mendisiplinkan seseorang, semua sama. Semua akan belajar di tempat ini. Supaya apa? Ketika Tuhan berikan sebuah gereja bagi tempat ini, rumah ibadah, maka kita tidak akan lagi berpangku tangan. Baik, ada sedikit yang ingin saya bagikan kepada saudara. Ya. Anda mengklaim diri Anda adalah mempelai, tetapi perbuatan Anda tidak sesuai dengan firman. Ada sesuatu yang salah dengan Anda. Jika kita mengklaim diri kita mempelai, perbuatan kita harus sesuai dengan firman. Perhatikan. Ya. Cara bicara kita, cara berpakaian kita, tingkah laku kita, jangan seperti orang dunia. Masih banyak di antara kita yang masih arogan. Mungkin arogan keluar sudah tidak nampak, tapi arogan ke dalam, itu yang bahaya. Ya. Dan Tuhan ingatkan pada saat ini, supaya kita melepaskan itu dari semuanya. Kalau arogan keluar nggak nampak lah. Ya. Yang bahaya arogan ke dalam, dipendam di dalam hati. Tuhan mau kita keluarkan itu semua pada hari ini. Ya. Sekali lagi, saya tidak akan membela diri. Kalau memang saya bersalah, saya akan minta maaf kepada saudara. Ya. Saya tidak akan pernah membela diri di tempat ini. Kalau memang saya tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka saya akan mundur dari tempat ini. Ya. Supaya apa? Semuanya mendatangkan damai sejahtera. Ya. Saya rindu. Demikian juga saudara. Ya, kita mau datang kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan koreksi kita masing-masing. Ya, jangan kita pernah menjadi seperti apa yang telah terjadi pada waktu zaman Musa, pemberontakan Korah dan Datan dan Abiram. Saya mau supaya di tempat ini semuanya tahu menempatkan posisinya di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Walaupun saudara, saya tahu segala sesuatu yang terjadi, tapi saya tidak pernah terlalu banyak bicara. Saya hanya berdiam, saya hanya berdoa kepada Tuhan, dan saya tahu tiba saatnya Tuhan akan mengambil alih. Karena itu terbesit tadi, diam itu adalah emas. Ya, karena kalau saya banyak berkata-kata bagi saudara di luar, saya pun tidak menceritakan hal yang baik. Saya akan bicara sebatas apa yang Tuhan ingin saya bicara. Feeling so much better. Ya, merasa semakin baik hanya bicara tentang Tuhan, hanya bicara tentang jalan kebenaran, tidak ada bicara yang lain. Karena apa? Takut jalan kita ditangkap oleh si iblis, dan itu bisa bumerang buat kita. Amin. Mari kita perbaiki hidup kita. Kita mau koreksi kita ke dalam, supaya apa yang Tuhan nyatakan itulah yang Tuhan